Ya, bagaimana kabarnya sore ini? Enak nih. Pada belum makan ya? Puasa. Ya, ada yang nggak masak hari ini? Kenapa dia? Pacarnya ulang tahun terus dia colut. Oh, cabut kan? Manggung itu padahal. Ya, nggak boleh ditiru itu. Siapa? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Ada yang masih ingat? Menyampaikan pesan. Ya, coba dia lebih keras lagi. Menyampaikan pesan atau informasi dari Ya. pihak ke pihak lain. Ya, kurang paham. Dengan menggunakan media tertentu. Ya, terima kasih Betty. Ya, bagus semua ya, masih ingat semua. Untuk kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang media komunikasi. Ada yang tahu apa itu media komunikasi? Sarana alat komunikasi. Ya, salah satu aja, nanti tidak jadi paduan suara. Angger. Ya, coba Ager. Media komunikasi, sarana atau alat untuk berkomunikasi. Ya, bagus. Ya, ini ya pengertiannya. Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, yaitu memproduksi informasi, yang kemudian mendistribusikan, yaitu menyebarkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari orang satu ke orang yang lain. Kemudian menyebarkan, yaitu menyebarkan juga ya seperti mendistribusikan itu, dan menyampaikan informasi, yaitu memberikan informasi dari satu orang ke orang yang lain. Yaitu juga termasuk fungsi-fungsi dari media komunikasi itu sendiri. Ada 4: memproduksi, mendistribusikan, terus menyebarkan, dan menyampaikan. Untuk selanjutnya, ada yang tahu contoh-contoh dari media komunikasi itu apa saja? Telepon, Radio. Ya, terus? televisi, TV. Ya, bagus. Koran. Ya, pada pintar semua ini. Oke. Mana sudah belajar toh? WhatsApp, Pak. WhatsApp? Ya, Apa itu WhatsApp? WhatsApp, Pak. Ya, ini tadi yang kalian sebutkan ya. Ada contoh media komunikasi dari yang sebelah kanan sini ada grafik, dan kemudian koran, ada majalah. Ya, ini juga ada radio, tape recorder, dan kemudian di sebelah sana ada telepon. Ini kemudian televisi, ada laptop. Sekarang fungsi media komunikasi. Ada yang tahu fungsi media komunikasi? Itu apa saja? Efektivitas, efisiensi, konkret dan motivasi. Ya, bagus. Ini artinya apa saja? Ada yang tahu? Aktivitas itu apa? Kemudian efisiensi itu apa? Konkret itu apa? Motivatif? Tidak tahu? Ya, mari saya coba jelaskan. Yaitu efektivitas yang pertama. Dengan media komunikasi dapat mempermudah kelancaran penyampaian pesan, yaitu mempermudah atau bisa memperlancar pemberian informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kemudian efisiensi, yaitu dengan media komunikasi mempercepat penyampaian informasi tersebut, yaitu bisa mempercepat. Biasanya kalau menggunakan surat itu paling kilat itu paling nggak sehari. Kalau sekarang menggunakan teknologi yang super canggih ini, dengan mengirim email itu 1 detik aja bisa langsung terkirim sampai atau di tempat tujuannya. Yang kemudian konkret, menggunakan media komunikasi membantu mempercepat isi pesan yang bersifat abstrak. Jadi dari sesuatu yang tidak nyata atau yang kita bayang-bayangkan tersebut, kita belum bisa paham. Dengan media komunikasi ini dapat memahamkan apa yang kita bayangkan tersebut. Yang kemudian motivatif, yaitu dengan menggunakan media komunikasi itu akan memotivasi kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis media komunikasi berdasarkan fungsinya,
yaitu fungsi produksi, reproduksi, penyampaian. Ada yang tahu? Dari masing-masing ini nanti dapat nilai loh. Hampir tahu yang reproduksi. Reproduksi apa? Memproduksi. Ya, ada yang nggak tahu? Nggak tahu. Ya, fungsi reproduksi yaitu media komunikasi berguna untuk menghasilkan informasi. Tulisannya beda, ukurnya beda. Contohnya komputer pengolah data, yaitu digunakan untuk mengolah informasi. Yang kemudian reproduksi, kegunaannya untuk memproduksi ulang informasi. Contohnya sendiri yaitu audio tape, mesin fotokopi. Untuk selanjutnya penyampaian komunikasi yaitu media komunikasi yang digunakan fungsinya untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun dari satu orang ke orang yang lain. Contohnya saja telepon ataupun faksimiil. Yang kemudian berdasarkan bentuknya itu ada media audio, media visual, dan media audio visual. Ya ini untuk tugas kalian. Bapak akan membagikan kartu. Ada yang suka main kartu? Kartu. Angger. Ya ini silakan ambil. Mau aku ini. Dua. Ya, ini ambil satu aja ya. Iya. Sama-sama. Satu. Ya, sudah terima kartu semua? Ya. Sekarang perwakilan maju ke depan satu-satu. Ini untuk mengambil soalnya. Maju. Sesuai mau. Ikutan diskusi Kak Isan. Ya, ini soalnya satu-satu. Ini untuk lembar. Jawabannya pada nggak punya kertas kan? Ini nanti buat penilaian ini. Media audio. Ini yang Gagasannya. ini untuk BT. Saya tentang audio visual. Nih ya. Ini saya beri waktu 4 menit aja. Nggak kelamaan nanti pada ngantuk semua. Ya, diskusi dimulai dari sekarang. Audio itu suara, iya sangat suara. Ikutan diskusi kita. Audio, radio. Contohnya radio. Terus tape juga radio ya. Enggak mesti ya. Soalnya Ada yang nggak jelas dengan soalnya? Latihan visual. Semua. Masih 3 menit. Oh ya, makasih. Yang piket tadi ini siapa ya? Kok kelasnya kotor sekali? Ditekan nenek kesulitan. Amin, Pak. Maaf ya Pak. Ada kesulitan? Besok lagi jangan diulangi. Kalau ada seperti ini, nanti saya suruh bersihkan dulu. Piketnya Biar kita juga enak kalau belajar di Aan suasana. sama Ami sama Ari. Wah, Bolos semua. Salah lalu. Ngapain Pak ketawa? ya sudah selesai semua. Udah. Ya udah selesai. Sekarang maju presentasi satu-satu. Mari kita mulai dari media audio. Dalam kelompok ini adalah radio, alat perekam, dan pita magnetik. Contohnya adalah radio. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah satu, mudah dan murah penggunaannya. Kedua,
mempunyai jangkauan luas. Ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi. Keempat, programnya sudah dibuat dengan perekam kaset. Kekurangannya, penyajian terikat dengan jadwal. Kecepatan penyajian sulit dikontrol. Kemudian kecepatan penyajian seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ini dikumpulkan ya nanti nilainya. Mari kita beri aplaus kerja kelompok pertama. Untuk selanjutnya kelompok berapa tadi? Dua. Ya, selanjutnya kelompok pertama yaitu Kelompok pertama maju. Satu kamu. lapar ya? Ya, kalau masih bingung ini yang media visual. Visual apa? Jadi maju nggak, Pak? Ya, dia udah jadi. Selamat sore semuanya. Waktu. Oke, saya beserta Waktunya bira. Zombie dan Johanna sudah tadi habis diskusi masalah media audiovisual. Jadi, media audiovisual artinya yaitu media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi di mana dapat diterima dengan menggunakan indera penglihatan dan juga pendengaran. Contohnya televisi dan juga film. Kelebihan media audiovisual, pesan yang disampaikan itu akan lebih mudah dipahami. Terus pemakaiannya tidak membosankan. Selain itu dapat diterima sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya juga lebih jelas kalau menggunakan media audiovisual. Kalau untuk kekurangannya, yang pertama televisi hanya mampu menyajikan komunikasi satu arah. Yang kedua, jadi pesan di televisi itu tidak dapat berhenti, jadi terus berjalan. Jadi kalau kita nggak mudeng itu nggak bisa di pause gitu, nggak bisa. Terus habis itu kalau televisi nggak ada listrik itu nggak bisa jalan. Jadi kita nggak dapat informasinya, gitu Pak. Terima kasih. Ini dikumpulkan dulu, nanti nggak dapat nilai. Ya. Ya, terima kasih. Super sekali itu Mbak Dila. Super besar. Ya, semua super besar. Ya, selanjutnya untuk media visual ya. Silakan kelompok perwakilan kelompok dari kelompok 3. Media visual. Media visual artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual memegang peran penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Contohnya grafik, majalah. Untuk kelebihan media visual, yang pertama dia relatif murah, yang kedua alat dan pemeliharaannya sederhana, yang ketiga repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan penyimpanannya dan mengclippingnya. Yang keempat, analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengisi isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Yang terakhir dapat dijadikan bukti autentik. Untuk kelemahan media visual, yang pertama hanya untuk indera penglihatan, tidak bergerak, keterikatan pada ukuran dan menimbulkan rasa bosan. Ya, terima kasih, bagus sekali. Ini pada pintar semua, bisa jawab. Ya, ini tadi kelebihan dan kelemahan media komunikasi. Audio. Ada yang ditanyakan? Wah, sudah pintar semua, kayaknya sudah ada yang ditanyakan. Ya, untuk tugas di rumah ya, cari media-media komunikasi yang tadi yang sudah didiskusikan, yaitu yang lebih banyak di internet, banyak itu bisa dicari beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang kemudian tugas satunya lagi belajar untuk pertemuan yang selanjutnya. Ya, jangan lupa belajar ya. Jawabnya nggak semangat gitu. Ya, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.